Gawat nih, katanya Shopee bisa menghubungi ke daftar kontak di HP kita dan mereka punya akses untuk melakukannya dan ini akan bikin kita malu. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Sehat-sehat selalu juga buat teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kemudahan rezeki yang melimpah untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan hutang-hutang yang kalian alami. Ya, ngomong-ngomong soal Shopee bisa mengakses seluruh kontak di HP kita. Jawabannya kalau dibilang bisa apa tidak, jawabannya bisa. Karena mereka aplikasinya jadi satu dengan aplikasi marketplace atau e-commerce-nya. Dimana memang tidak masalah, e-commerce itu juga bisa mengakses nomor kontak ya. Dan tentu saja secara aplikasi paylater atau pinjamannya itu nggak boleh. Tapi secara aplikasi Shopee keseluruhan itu boleh. Kan Shopee itu aplikasinya kesatuan ya. Kalian mau paylater kan di situ juga. Kalian mau Shopee Pinjam kan di aplikasi Shopee-nya juga. Nah, kalau Shopee-nya itu ngambil data, secara otomatis bisa lihat nggak kira-kira? Ya, kita nggak tahu ya. Ya, mereka sih bilangnya mereka beda perusahaan. Harusnya beda perusahaan punya data masing-masing yang nggak saling sinkron. Tapi ya pastinya ada yang disinkron lah. Orang usernya ada yang sama, cuman nggak tahu apakah si pinjaman online-nya, si paylater-nya atau pinjamnya ini bisa mengakses kontak di HP kalian atau enggak. Nah, itu kita nggak pernah tahu. Harusnya secara aturan nggak boleh. Tapi ya, namanya di belakang layar database kita tidak pernah tahu apakah mereka bisa mengakses atau tidak. Menurut kalian gimana? Nah, gini ya teman-teman ya. Kita itu sebenarnya memang mereka bisa mengakses kontak kita. Tapi di menu pengaturan HP kita itu kita bisa kok melarang mereka untuk bisa mengakses kontak-kontak yang ada di HP kita itu bisa. Matikan aja di bagian izin ya, di aplikasi bagian izin, teman-teman bisa cek di situ matikan untuk akses kontaknya, akses galeri foto, akses internet pun bahkan bisa dimatikan ya. Jadi untuk antisipasi awal di situ. Cuman kadang kalau kita mau pakai buat belanja gitu-gitu ya, kadang mereka itu minta untuk dibukain akses teman-teman. Ya, kadang kita juga kelepasan nyalain tuh aksesnya. Nah, mungkin yang dimaksud kalau Shopee bisa menghubungi seluruh kontak, ya karena itu, karena mereka bisa punya akses di sana. Tapi harusnya tidak boleh. Kalaupun ketahuan mereka melakukan itu, teman-teman bisa laporkan, ya. Teman-teman bisa laporkan ke OJK, ke surat pembaca, ataupun ke Shopee-nya dulu langsung. Ya, kalian minta pertanggungjawabnya, gimana nih? Kok anggota keluarga saya atau kerabat saya ada yang dihubungi nih sama DC-nya, padahal saya nggak pernah menyantumkan nomor mereka loh. Apakah Shopee menyebarkan data dan lain sebagainya? Udah, ancam aja kayak gitu. Ya, biar mereka menginvestigasi. Karena barangkali ada ulah oknum yang tidak bertanggung jawab di dalamnya, yang mana ya memanfaatkan data kontak kalian. Tapi harusnya SPayLater, Pinjam nggak boleh melihat data tersebut. Cuman karena memang aplikasinya jadi satu, kita nggak pernah tahu apakah mereka bisa melihat atau tidak. Itu urusan Shopee di belakang ya. Yang penting kita sebagai nasabah, kalau misal merasa dirugikan, segera bertindak, segera laporkan. Dan satu lagi yang paling penting juga ya teman-teman, hati-hati untuk nomor-nomor kontak kalian. Kalaupun kalian gagal bayar, biasanya sih pasti karena gagal bayar ya. Kita kena dampak seperti itu biasanya karena gagal bayar. Nah, pastikan teman-teman satu langkah lebih dulu daripada mereka. Ya, misal ada indikasi mereka ya menghubungi kontak-kontak kita, langsung segera edukasi, hubungi, minta maaf kepada orang-orang yang dihubungi. Ya, sebisa mungkin kalian lebih dulu bilang untuk abaikan aja karena ya data kalian kesebar gitu aja. Data-data kontak di HP kalian kesebar dan mohon maaf untuk kedepannya mohon untuk tidak usah ditanggapi, itu akan jauh lebih baik dibandingkan teman-teman diam-diam aja ya. Karena ya mungkin teman kalian akan lebih menghargai lah kalau kalian yang ngomong. Karena nggak semua teman kalian itu bisa menghadapi DC pinjol loh. Bisa paham bagaimana cara menghadapi DC pinjol loh. Banyak yang nggak paham dan banyak yang nggak ngerti tentunya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.